Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Irma Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Jerman. Setiap negara bagian di Jerman mempunyai kebijakan mengenai sistem sekolahnya masing-masing. Artinya, setiap negara bagian mempunyai sistem sekolah yang berbeda-beda. Secara umum, di Jerman wajib belajar 9 tahun diberlakukan untuk anak-anak yang berusia antara 5-7 tahun ke atas. Tahun ajaran baru biasanya dimulai setelah libur panjang musim panas, yaitu sekitar bulan Agustus atau September. Siswa dapat bersekolah secara gratis di sekolah Jerman, tetapi orang tua masih harus membayar untuk buku sekolah. Pada beberapa sekolah, siswa tidak diwajibkan untuk mengenakan seragam. Beberapa sekolah di Jerman juga membebaskan pekerjaan rumah atau PR bagi murid-muridnya. Hal ini dilakukan agar para siswa punya banyak waktu bersantai dan melakukan aktivitas selain belajar. Peraturan ini diterapkan untuk siswa kelas 5 hingga 6, sedangkan untuk siswa kelas akhir peraturan ini tidak berlaku karena mereka harus belajar agar bisa masuk universitas pilihan. Pendidikan wajib di Jerman dimulai dari sekolah dasar atau Grundschule. Pada bulan September setiap tahunnya, anak-anak bisa memulai sekolah dasar apabila sudah mencapai umur 6 tahun. Sekolah dasar di Jerman umumnya dilakukan hanya dalam waktu 4 tahun saja, yaitu dimulai dari kelas 1 hingga kelas 4. Di Jerman sendiri terdapat dua jenis sekolah dasar. Yang pertama adalah sistem 5 hari dengan total 188 hari pengajaran per tahun, dan yang kedua adalah sistem 6 hari dengan total 208 hari pengajaran per tahun. Pada sistem ini, biasanya anak-anak harus bersekolah pada 2 hari Sabtu setiap bulannya. Sedangkan mata pelajaran yang diajarkan meliputi bahasa Jerman, matematika, bahasa asing, seni kerajinan tangan, olahraga, musik, hingga pelajaran agama. Untuk menyelesaikan sekolah dasar, murid-murid di Jerman tidak perlu melakukan ujian. Namun, sebelum memasuki awal kelas 5, anak-anak dan orang tua harus sudah memilih jenis pendidikan lanjutan yang diinginkan. Jenjang pendidikan di Jerman selanjutnya adalah sekolah menengah. Pendidikan menengah di Jerman terdiri dari 4 jenis, yaitu Hauptschule, Realschule, Gymnasium, dan Gesamtschule atau sekolah campuran. Biasanya, sekolah menengah di Jerman berlangsung selama 38,5 jam per minggu dan sebagian besar dimulai pada pukul 8 pagi. Jenis sekolah menengah di Jerman yang pertama adalah Hauptschule. Sekolah menengah pertama Hauptschule terdiri dari kelas 5 hingga 9. Sistem pengajarannya umum dan cenderung bersifat dasar. Selain diberikan pelajaran umum seperti matematika dan IPA, pada sekolah menengah pertama Hauptschule juga diberikan pelajaran tambahan berupa pengetahuan mesin dan perkayuan. Hauptschule memang mempersiapkan siswa untuk bekerja. Lulusan Hauptschule bisa langsung mengikuti Ausbildung atau kerja praktek selama 3 tahun. Di Ausbildung tidak hanya belajar teori, tapi benar-benar praktek agar siap ke dunia kerja sebenarnya. Yang kedua adalah Realschule. Sekolah menengah Realschule menawarkan pendidikan yang lebih ekstensif mulai dari kelas 5 hingga kelas 10. Di Realschule, siswa mempelajari teori seperti fisika, kimia, biologi, matematika, dan sebagainya dengan bobot tertentu dan tergantung fokus yang mereka pilih. Di Realschule, siswa tidak hanya mempelajari mata pelajaran reguler, tetapi juga keterampilan lain seperti cara mengetik dengan 10 jari atau pembukuan. Hampir sama dengan Hauptschule, Realschule juga dipersiapkan untuk bekerja dan lulusannya bisa mengikuti Ausbildung. Namun biasanya lulusan Realschule yang memiliki nilai rata-rata cukup diperkenankan untuk mengikuti abitur atau tes perguruan tinggi. Jadi lulusan Realschule tidak hanya siap dilatih kerja, tapi juga punya peluang besar untuk melanjutkan kuliah. Yang ketiga adalah Gymnasium. Sekolah gimnasium sebenarnya bukan termasuk ke dalam jenjang yang pasti kapan pengambilannya, karena jenjang ini dapat diikuti oleh seorang siswa sejak lulus sekolah dasar ataupun setelah lulus dari sekolah menengah Realschule. Gimnasium menawarkan sistem pendidikan umum secara intensif yang diperlukan untuk universitas.
Biasanya, gimnasium berlangsung antara 8 atau 9 tahun dan terdiri dari kelas 5 hingga kelas 12. Kurikulum yang ditawarkan pada tingkat ini berbeda dari satu sekolah ke sekolah lain. Akan tetapi, umumnya mata pelajaran yang diajarkan meliputi bahasa Jerman, matematika, komputer, fisika, biologi, kimia, geografi, seni musik, sejarah, bahasa asing, dan sebagainya. Di akhir tahun, siswa akan menjalani tes abitur yang dibutuhkan untuk masuk perguruan tinggi. Yang keempat adalah Gesamtschule atau sekolah campuran. Jenis terakhir dari sekolah menengah di Jerman adalah Gesamtschule yang menggabungkan antara Hauptschule, Realschule, dan Gymnasium. Penggabungan ini terjadi karena siswa pada kelas 4 belum bisa menentukan pilihan yang sesuai dengan kemampuannya. Jenjang pendidikan di Jerman selanjutnya adalah perguruan tinggi. Sama seperti sekolah menengah, perguruan tinggi di Jerman juga terdiri dari 3 jenis, yaitu diantaranya yang pertama universitas. Universitas di Jerman biasanya lebih berorientasi pada riset dan menawarkan lebih banyak jurusan. Meskipun praktik juga diajarkan, namun teori dan metodologilah yang sangatlah ditegakkan di sini. Umumnya, universitas menjadi pilihan utama bagi seseorang yang ingin memiliki karir akademik, karena hanya perguruan tinggi universitas yang dapat memberikan gelar doktor kepada mahasiswanya. Yang kedua adalah Universitas Ilmu Terapan. Fokus utama dari Fachhochschulen adalah pengajaran para mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang mereka peroleh dengan melakukan lebih banyak praktik. Hal ini berbeda dengan universitas biasa di mana lebih banyak teori yang diajarkan. Hal tersebut membuat durasi belajar di Fachhochschulen biasanya 1 atau 2 semester lebih lama daripada universitas biasa karena adanya kelas praktik yang lebih panjang yang harus diselesaikan. Yang ketiga adalah sekolah seni. Sekolah ini menyediakan pendidikan dalam bidang seni visual, seni kreatif, seni drama, seni musik, dan bidang kreatif lainnya. Untuk bidang kurikulum, secara umum kurikulum pendidikan Jerman dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah atau sering dinyatakan pada mukaddimah suatu keputusan. Sedangkan tujuan khusus dari kurikulum diterbitkan dalam kaitannya dengan pedoman kurikulum. Yang kedua, silabus, rekomendasi metode mengajar, dan model rencana pelajaran diputuskan oleh Kementerian Negara. Yang ketiga, mengenai buku teks, tidak ada yang dapat dipakai tanpa ada persetujuan dari Kementerian Negara bagian dan guru boleh menggunakannya selama terdapat dalam daftar rekomendasi buku yang sah. Yang keempat, metode mengajar bukan teacher center tetapi student center yang sifatnya open instruction atau murid belajar atas dorongan sendiri. Sedangkan tenaga pendidik yang digunakan dalam pendidikan Jerman hanyalah guru-guru gimnasium dan sebagian guru-guru spesialis untuk bidang keuangan yang dididik di tingkat universitas dengan tekanan utama bidang keahlian daripada bidang keguruan. Namun demikian, sejak tahun 1960 telah dimulai dicanangkan persyaratan kualifikasi yang sama untuk semua guru, minimal telah dididik di universitas. Dan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan metode mengajar, maka dapat ditempuh melalui in-service training. Hal yang menarik dari pendidikan Jerman adalah jarang ada sekolah maupun perguruan tinggi swasta di Jerman. Hal ini dikarenakan pendidikan di Jerman pada dasarnya gratis. Satu-satunya jenjang pendidikan yang mewajibkan pembayaran adalah jenjang perguruan tinggi. Di jenjang ini terdapat iuran semester. Meski demikian, lewat iuran semester, mahasiswa dapat mengakses bis, tram, kereta, dan bentuk transportasi publik lainnya, dan dikarenakan penggolongan jenis pendidikan dimulai sejak lulus sekolah dasar, jadi kualitas pendidikan yang ada di Jerman kurang lebih sama. Dengan demikian, tidak mengherankan jika ranking sekolah atas sistem akreditasi tidak terdapat dalam sistem pendidikan di Jerman.
Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem sekolah di Jerman lebih mengedepankan sistem vokasi atau pengalaman soft skill di dunia kerja. Selain itu, Jerman juga sangat fokus pada pengembangan kepribadian diri dan juga ekspresi. Jerman lebih membuka diri pada teori-teori pendidikan yang modern, terbuka dan mengapresiasi segala bentuk kecerdasan, serta dilanjutkan pada kampus-kampus di jenjang pendidikan tinggi yang terbentuk universitas riset, vokasi, serta sekolah-sekolah seni. Maka tidak heran jika lulusan sumber daya Jerman tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga berprestasi di berbagai bidang seperti pekerjaan industri hingga seni seperti dance dan musik klasik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.